Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Pratama dengan NIM 2110114501110 ingin menerangkan soal literasi teori bahasa dan automata. Teori bahasa dan automata. Teori bahasa dan automata adalah cabang dari ilmu komputer yang mempelajari formal language, automata, dan hubungan antara keduanya. Mata kuliah ini merupakan dasar penting dalam memahami cara kerja kompilator, parser, dan mesin mencari. Bahasa formal. Secara formal, finite state automata dinyatakan oleh 5 tuple atau M sama dengan himpunan sigma, delta, state awal, dan finish atau state akhir, di mana Q sama dengan himpunan, state atau kedudukan, sigma himpunan simbol input masukan atau abjad, delta fungsi transisi, S sama dengan state awal atau kedudukan awal initial state, F sama dengan himpunan state akhir. Jenis FSA. Deterministic finite automata DFA. Dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Non-deterministic finite automata NFA. Dari suatu state ada 0, 1, atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Deterministic finite automata. Finite state automata yang memiliki tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima disebut deterministic finite automata atau DFA. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah automata seperti pada gambar di bawah ini. Konfigurasi deterministic finite automata tadi di atas secara formal dinyatakan sebagai berikut. Himpunan awal itu ada Q0, Q1, Q2, dan sigmanya berupa A dan B. Untuk state awalnya itu berada di Q0 dan state akhirnya itu ada di Q2. Bisa dilihat di gambar sebelah itu Q0 di input A itu balik lagi ke Q0, di input B dia akan lanjut ke Q1, lalu di input A lagi dia balik lagi ke Q1, lalu di input B dia ke Q2 atau state akhir, lalu di input B lagi dia akan ngeloop atau balik lagi ke Q2, dan Q2 input A ke Q1. Lalu kemudian non-deterministic finite automata dengan epsilon move. Di sini kita mempunyai jenis automata baru yang disebut dengan non-deterministic finite automata dengan epsilon move. Epsilon di sini dianggap sebagai empty. Pada non-deterministic finite automata dengan epsilon move, transisi epsilon move diperbolehkan mengubah state tanpa membaca input. Disebut dengan transisi epsilon karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Di sini penjelasan gambar yang di bawah ini. Di sini dari Q0 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1, dan dari Q1
tanpa membaca input dapat berpindah ke key 2, dan dari key 4 tanpa membaca input dapat pindah ke key 1 juga. Terus di sini epsilon closure untuk suatu non-deterministic finite automata dengan epsilon move. Epsilon closure adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Perhatikan gambar sebelumnya yang tadi sudah dijelaskan, maka ditoreh epsilon closure Q1 sama dengan Q1 dan Q2. Epsilon closure Q2 sama dengan Q2. Epsilon closure Q3 sama dengan Q3. Sekian penerangan soal literasi teori bahasa dan automata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.